Model bisnis digital Key Performance Indicator Metric untuk startup. Dalam Lean Startup, kita mengenal ada beberapa fase, yaitu idea, build, product, measure, data, dan learn. Untuk menentukan metrik, kita menggunakan 3 fase, yaitu di fase build, measure, dan learn. Di fase build, selain kita membuat MVP, kita juga mendefinisikan kriteria apakah produk kita diterima oleh pasar. Kemudian, pada masa measure, kita melakukan pencarian feedback daripada user, dan kita mengumpulkan informasi berkaitan dengan metrik yang sudah kita tentukan. Kemudian pada fase learn, kita membandingkan antara key performance metrik kita terhadap input dari user tadi. Dan kita akan mencari apa kira-kira pemahaman yang kita dapatkan dari user kita. Ada 2 jenis metrik yang bisa kita ketahui. Pertama, vanity metric, kemudian actionable metric. Vanity metric ini sebaiknya kita hindari, justru kita lebih fokus pada actionable metric. Dan metrik adalah suatu ukuran yang menyatakan bahwa sebuah startup kita itu baik atau tidak. Nah, untuk vanity metric merupakan contoh di mana kita tidak mengukur sebuah startup kita, melainkan kita hanya menyalahkan seseorang atau sesuatu terhadap progres dari startup kita. Sedangkan actionable metric adalah sebuah metrik yang diukur secara jelas terhadap kondisi dari startup kita. Nah, beberapa contoh untuk vanity metric, misalnya di sini dicontohkan sebagai hit dari sebuah website. Sebenarnya apa sih arti dari saat sebuah website kita dikunjungi 1 juta pengguna dalam satu harinya? Jumlah hit ini tidak menyatakan data apa-apa, apakah orangnya berulang ataukah tidak. Contoh lainnya adalah download. Apa apa data dari download ini bermanfaat untuk perusahaan kita atau startup kita. Dan vanity metric ini biasanya membuat buram dari pemahaman kita terhadap sebuah startup, terhadap performansi dari startup itu. Nah, berbeda dengan actionable metric, metrik-metrik ini biasanya lebih spesifik dan tujuan utamanya adalah untuk mengukur dari perusahaan itu. Contoh, sales. Jadi, kita tahu sebenarnya startup kita sudah menghasilkan penjualan berapa banyak. Nah, beberapa prinsip dasar dari actionable metric pertama adalah berfokus pada kualitas, bukan kuantitas. Artinya, nilai yang kita tampilkan itu adalah pernyataan dari kualitas startup kita. Dan biasanya metriknya fokus pada orang, dan selanjutnya adalah fokus pada apa yang butuh kita nilai, seperti yang kita cantumkan di fase build tadi. Ada beberapa poin lain yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah metrik itu baik. Pertama, metrik itu harus spesifik, kemudian metrik itu harus accessible, artinya saat suatu waktu kita perlu di-drill down datanya, data itu ada. Dan selanjutnya metrik itu bisa diaudit atau diperbaiki. Dan metrik yang baik sebaiknya dia terbatas. Maksudnya terbatas adalah tergantung dia berubah sesuai dengan perkembangan dari startup kita. Di sini misalnya saat startup kita baru dalam pengembangan, maka metrik yang kita gunakan bisa berupa social media share, download, follower, aktif, dan sebagainya. Berbeda jika perusahaan kita sudah established atau produknya sudah baik dan sudah ada di pasar, maka waktu kunjungan ke website, berapa conversion rate, penjualan, pendapatan, customer satisfaction, semuanya bisa menjadi metrik. Berbeda lagi saat sebuah startup kita sudah menjadi perusahaan yang mature, maka jumlah pengguna baru, jumlah pengguna yang keluar, kemudian pendapatan, berapa pendapatan yang didapatkan dari customer menjadi metrik baru yang bisa kita gunakan untuk mengukur sebuah perusahaan kita. Ini ada kata-kata dari Eric Ries bahwa sebaiknya kita menginvestkan energi pada metrik-metrik yang bermanfaat untuk tujuan dari perusahaan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh metrik yang umumnya ada di sebuah startup oleh Anna Vital. Ada beberapa misalnya monthly recurring revenue, berapa total
pendapatan setiap bulannya, berapa pendapatan setiap tahunnya, rata-rata pendapatan setiap orang, rata-rata pendapatan yang kita dapatkan dari satu orang, kemudian berapa pendapatan kotor, berapa total kontrak, dan seterusnya. Ada banyak metrik yang bisa teman-teman gunakan di sini. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan metrik berdasarkan pengkategorian. Misalnya, kalau kita mengkategorikan metrik berdasarkan sales, maka kita bisa menggunakan revenue, run rate, dan kemudian ada ARPU. Kemudian untuk customer, kita bisa juga menggunakan metrik berupa customer acquisition cost, berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang customer, atau churn rate, berapa banyak customer kita yang keluar. Kemudian dari sisi finance, kita bisa menggunakan burn rate atau berapa biaya yang kita keluarkan dalam satuan waktu. Kemudian efisiensi operasi dan berapa pendapatan kotornya. Nah, ini adalah revenue rate. Revenue rate artinya adalah berapa pendapatan yang kita dapatkan dalam satuan waktu tadi. Manfaatnya adalah kita bisa melakukan prediksi nanti ke depannya berdasarkan performansi dari startup kita. ARPU atau Average Revenue Per User merupakan berapa pendapatan yang kita dapatkan dari satu orang user. Sehingga kita tahu sebenarnya nanti akan ada cost per user juga, berapa lama kita akan ROI terhadap satu orang user. Nah, kemudian ini ada customer acquisition cost, berupa berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang customer. Misalnya, di sini dicontohkan kalau kita menghabiskan $1.000 untuk mendapatkan 20 customer, artinya customer acquisition cost kita adalah $50. Kemudian churn rate, ini adalah berapa persentase dari customer kita yang tinggal di kita atau di yang dia keluar atau tidak melakukan subscribe lagi terhadap produk kita. Nah, kemudian di sini ada burn rate, berapa capital yang kita habiskan dalam satuan waktu, bisa dalam bentuk per bulan, bisa juga dalam waktu per tahun. Sedangkan untuk efisiensi operasi adalah berapa total pengeluaran kita dikurangi dengan berapa sales yang kita dapatkan. Sedangkan untuk gross margin merupakan perbandingan antara berapa pendapatan kotor kita dibandingkan dengan revenue. Pendapatan kotor di sini adalah revenue dibagi dengan berapa total produk yang terjual.